Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh beribadah kembali, menyembah dan memuji nama Tuhan. Marilah kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hati dan hidup kita kepada Tuhan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita saat teduh. Jemaat Tuhan, kami persilakan bangkit berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita hari ini. Bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Allah yang telah menjadikan kita semua, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya damai sejahteranya menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dan kita mau menyembah Dia di dalam kudus hadirat-Nya. Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Mari kita menyembah di dalam kudus hadirat-Nya, menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Kita yakin bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita yakin bahwa kemenangan terjadi di tempat ini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
karunia-Mu Bapa. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau terus memberkati dan menuntun ibadah kami. Dan biarlah segala puji dan hormat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami mau menemukan persekutuan yang indah bersama dengan Engkau.
Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mika 7 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Allah senantiasa memelihara kehidupan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita untuk kita bergumul sendiri. Ibrani 10 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau membawa pergumulan kita hanya kepada Tuhan, dan kita mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya dalam tangan Tuhan. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup ini. Di dalam janji dan kasih setianya untuk selama-lamanya kita berserah kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya
kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga hari ini. Kami memohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk mengampuni setiap apa yang menjadi dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memimpin kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh layak dan memperkenankan hati-Mu Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, kami bersyukur untuk gereja Tuhan yang Tuhan boleh pakai untuk boleh melayani setiap kami di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Berikan hikmat-Mu kepada mereka sehingga mereka boleh dapat melayani pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Demikian kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap majelis, setiap pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk dapat boleh melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang tolong setiap mereka, setiap program-program yang direncanakan. Kiranya Tuhan Engkau yang memperkenan, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini bergumul, baik itu tentang kesehatan mereka, tentang ekonomi mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, bahkan pasangan hidup mereka. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh mendengar, Tuhan bahkan boleh menjawab sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan. Kami juga mendoakan, menyerahkan untuk Syau Semu yang tidak bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang boleh memimpin, Tuhan yang menolong, memberkati dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, bahkan seisi keluarganya Tuhan berkati. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap bencana, setiap masalah yang Tuhan izinkan untuk terjadi di negeri kami, kiranya Tuhan Engkau juga yang berkenan, tetap campur tangan di dalamnya. Mendoakan setiap pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu sehingga setiap ketetapan-ketetapan yang mereka buat memang baik untuk negara kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan percaya ya Tuhan, untuk dapat mengambil bagian di dalam percepatan penanganan COVID-19. Kiranya Tuhan Kau turut campur tangan di dalam setiap mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan yang membentengi mereka sehingga mereka boleh dapat terus melayani. Kami menyerahkan untuk setiap kami sebagai warga negara. Biarkanlah kami boleh menjadi warga negara yang taat, tunduk dalam setiap peraturan yang ada. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk rangkaian Natal pada Desember ini, baik di gereja kami maupun di gereja-gereja di seluruh dunia. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang sidang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Bersama dengan gereja di seluruh abad, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah setiap kehidupan kita. Dan karena salib Tuhan, kita hidup. Dan karena salib Tuhan, kita juga memperoleh kemenangan. Kita akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita naikkan pujian. Hanya Kau Tuhan di hidup.
Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. karena salibmu Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Pada hambanya disilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami yang akan diam untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih waktu yang Tuhan percayakan untuk kami mengagungkan, menyembah Engkau dalam hidup ini. Kiranya dalam kesempatan pemberitaan firman-Mu, Allah terus berkarya di dalam setiap hati kami. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu yang kudus ini, agar firman-Mu Tuhan ambil tempat dan bagian dalam hidup kami, terlebih kami sebagai jemaat-Mu melakukannya setiap hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau berkati kami semua, juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Berikanlah hikmat kuasa daripada Tuhan untuk kami berbicara tentang kebenaran-Mu yang memberkati kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Selamat hari Minggu. Kita sudah masuk di dalam hari yang ke-6 dalam bulan Desember ini. Tidak salah kalau saya mengucapkan selamat Natal untuk kita, menyambut bulan Natal ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saya percaya mulai Januari sampai bulan Desember ini, itu pemeliharaan Tuhan itu jelas dan nyata kepada kita. Kita mampu dan kita boleh ada sampai hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca di dalam surat 1 Yohanes yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 13 sampai pada ayat yang ke-21. Saya ulangi, 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, saya ulangi, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah itu kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi aku, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan nas dan tema yang diberikan kepada saya hari ini, temanya adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Sedikit kita melihat latar belakang dari surat Yohanes ini, bahwa surat 1 Yohanes ini memang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kalau kita lihat sejarahnya itu sekitar tahun 70 sampai 100 Masehi. Ketika Yohanes berada di Efesus. Nah, dia disebut sebagai penginjil. Memang dia adalah penginjil. Karena Yohanes ini adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus yang menjadi saksi mata ketika Yesus disalibkan. Dan ketika Yesus dalam pelayanan, mereka ini saksi mata. Jadi apa yang mereka lihat, itulah yang dituliskan. Nah, surat ini dituliskan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, yang sekarang ini provinsinya itu Turki. Nah, sekitar itu. Kenapa Yohanes menuliskan surat ini kepada mereka? Bahwa pada saat itu terjadi yang namanya pengajaran rasul palsu, nabi-nabi palsu. Mereka memberikan pengajaran-pengajaran sesat sehingga di daerah itu terjadilah perpecahan. Jadi kasih persaudaraan antara jemaat orang percaya pada saat itu terjadi perpecahan. Maka Yohanes menekankan ada satu kasih yang sempurna yang telah mengasihi kita, dan karena kita hidup oleh karena kasih itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini ya bagaimana Yohanes ini bersaksi, ya. Dia bersaksi melalui suratnya kepada mereka. Dia bersaksi tentang kematian Kristus. Dalam ayat 14 ia katakan, kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya. Dia katakan juga dalam Ayat pasal 1 ini, dikatakan juga ayat 1 sampai itu dikatakan bahwa apa yang telah kami dengar, yang telah kami lihat ya, dengan mata kami sendiri tentang firman yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus, itulah yang kami tuliskan. Paulus katakan, tuliskan kepada kamu, yaitu kepada orang-orang percaya yang berada di Asia Kecil ini. Nah, saudara, kita melihat sejenak garis besarnya tentang pengajaran Yohanes ini. Yang pertama itu dia berbicara tentang Kristus. Ya, dia bicara tentang Kristus, bagaimana peranan Yesus ini di dalam karya Allah menyelamatkan manusia. Kalau kita lihat di situ sudah saya tuliskan pasal dan ayatnya. Ya. Yang kedua, dia katakan bahwa Kristus adalah firman yang hidup. Dan berikutnya katakan Kristus anak tunggal Bapa. Dan berikutnya katakan Kristus itu yang kudus. Kristus adalah pengantara dengan Bapa. Kristus adalah pendamai bagi dosa kita semua. Dan yang terakhir, Kristus adalah penyataan Allah Bapa.
Kalau kita bisa melihat Tuhan, melihat Allah Bapa itu, karena kita bisa melihat Yesus, maka kita ketahui Allah itulah rupa. Nah, Bapak Saudara, yang kedua, dia berbicara tentang kehidupan umatnya, tentang umat percaya atau orang percaya. Di antaranya dia katakan umat itu harus bersekutu dengan Kristus dan juga dengan Bapa. Itu pengajaran Yohanes ini. Lalu yang kedua dia katakan orang beriman itu dipanggil agar tidak mengasihi dunia. Ayatnya juga saya tuliskan di situ. Lalu dikatakan lagi orang benar tidak berjalan dalam kegelapan. Artinya begini, tidak menuruti keinginan daging, ya, tidak menuruti keinginan mata, dan tidak mengikuti keangkuhan hidup. Kenapa? Agar kita orang-orang percaya boleh disebut sebagai orang-orang yang lahir dari Allah. Pasal 2 ayat yang ke-29. Yang ketiga, pengajarannya yaitu tentang Allah. Dia katakan Allah adalah kasih. Ya. Dikatakan kasih di sini bukan kasih yang secara umum secara manusia. Kasih yang Yohanes masukkan di sini ini bukan kasih yang biasa seperti kita lakukan. Tetapi kasih yang bersifat teosentris, dalam arti kasih yang berpusat kepada Allah. Jadi kalau kita ini mengasihi itu masih ada batasnya dan ada embel-embelnya. Tetapi kalau kasih kepada Allah itu dan kasih dari Allah itu tidak ada sesuatu yang menguntungkan kepada kepribadian kita. Tetapi melaksanakan itu kehendak Tuhan. Yang berikut dikatakan Allah itu terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, dengan mengutus Yesus Kristus. Maksudnya agar kita ini menjadi milik Tuhan dan kita bisa berdamai dengan Tuhan karena Dia menebus dosa kita. Yang berikut dikatakan kasih itu berasal dari Allah. Ya. Kalau bisa, ya kita ini saling mengasihi itu karena kasih yang dari Allah. Maka dikatakan di sini ini kan kasih yang sempurna. Dari manusia itu tidak ada kasih yang sempurna, hanya dari Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sekilas tentang pengajaran Yohanes dalam hal-hal sebelumnya. Kita melihat khusus pada hari ini, pada saat ini, yaitu teks yang kita baca ini sebenarnya berbicara tentang kasih yang sempurna. Itu sesuai dengan tema kita hari ini. Kalau kita berbicara tentang kasih, apalagi kasih yang sempurna, berarti kita ini juga berbicara tentang Allah yang punya kasih itu dan yang kasih adanya. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang kasih yang sempurna, berarti kita juga berbicara tentang Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Kasih yang sempurna itu hanya di dalam Allah. Dan Allah telah menyatakannya di dalam Yesus Kristus. Jadi Allah tidak hanya sebatas berfirman atau berbicara tentang kasih. Tetapi Dia wujud nyatakan dalam kenyataannya di dalam Yesus Kristus. Dia nyatakan dalam Yesus Kristus bahwa sesungguhnya itulah Dia dengan mengutusnya ke dalam dunia. Di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-9 mengatakan itu bahwa Allah tidak pernah membiarkan pun satu orang untuk binasa. Itulah alasan Allah mengasihi kita. Satupun manusia di dunia ini Allah ciptakan tidak mau satupun binasa. Itu yang dikatakan di situ. Dan Yohanes sendiri yang menuliskan hal itu. Ya. Dia katakan semua mereka yang diserahkan kepadaku Bapa, tidak satupun yang akan binasa. Itulah Yesus Kristus. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir ke dalam dunia melalui perawan Maria. Inilah yang kita peringati setiap bulan Desember. Itu wujud kasih Allah.
Allah berbicara dengan kenyataan. Di bulan Desember orang merayakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dia menjadi manusia, dia menderita, dia sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah yang kita peringati setiap Jumat Agung. Bahkan dalam perjamuan kudus hari ini pun kita memperingati pengorbanan Kristus yang mati untuk kita. Yang berikut Bapak Saudara, kita memperhatikan ayat yang 17-18 itu tentang kasih yang sempurna itu seperti apa. Kasih yang sempurna. Tolong slide-nya. Jadi Bapak Saudara, tentang kasih yang sempurna itu, kalau kita membaca di dalam ayat 17-18 itu, saya baca ulang lagi. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang pertama kita lihat, seperti apa kasih yang sempurna itu. Yang pertama dikatakan di sini bahwa kasih yang sempurna itu, Bapak Saudara, mampu membawa kita atau mampu membuat kita memiliki keberanian. Dikatakan di situ, memiliki keberanian dan kita ini akan percaya pada hari penghakiman. Itu kasih yang sempurna. Dan saya percaya bahwa penghakiman itu adalah puncak dalam kehidupan kita orang percaya. Pasti semua manusia akan dihakimi. Selama kita hidup di dunia ini, apa yang kita perbuat dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan semua kita manusia akan dihakimi oleh Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa kita memiliki keberanian untuk menghadapi hari penghakiman? Karena kita percaya bahwa penghakiman itu adalah menyatakan keadilannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak menghakimi, Dia tidak adil. Makanya Bapak Saudara, sekalipun kita mengetahui bahwa Allah itu adalah kasih, namun kita tidak akan pernah mengabaikan apa yang diperintahkan Tuhan. Banyak orang berpikir Allah itu kasih, biarlah aku berbuat dosa. Biarlah hidup saya tidak baik, biarlah sembrono karena Allah itu kasih. Justru di sini akan terjadi penghakiman dalam diri kita ini. Nah, Saudara yang kecil Tuhan, kita perhatikan ini. Seperti Mazmur pasal yang kelima ayat 16 katakan, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Itu kata Mazmur. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan dalam Lukas pasal 16 ayat 15 itu yang mengajarkan demikian. Sebab apa yang dikagumi, yang disukai, yaitu dalam kurung dosa, oleh manusia, ya, dibenci oleh Allah. Jadi kita percaya ada hari penghakiman. Maka bagi orang yang percaya pada Kristus, dia tidak akan gentar menghadapi penghakiman itu. Kenapa? Karena dosanya telah ditebus oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita orang percaya itu mempunyai satu keyakinan, kita percaya menghadapi hari penghakiman itu. Maka kasih yang sempurna itulah yang mengantarkan kita punya keberanian. Karena kita sudah menerima kasih yang sempurna itu, yaitu Kristus di dalam hidup kita. Jadi bagi orang yang tidak percaya, dia takut menghadapi penghakiman itu. Dia takut. Kalau kita melihat di dalam Wahyu, kitab Wahyu itu, sekarang ini saya belajar kitab Wahyu itu, ternyata di situ penghakiman, penghukuman itu berat sekali. Sampai-sampai orang-orang yang 144.000 itu tercengang di surga itu terdiam. Melihat ketika malaikat membuka materai ketujuh itu, di situ isinya hukuman sangkakala itu.
Dan Tuhan katakan situ bahwa itu belum seberapa. Hanya sepertiga yang terjadi. Mereka sudah terdiam waktunya dalam setengah jam. Melihat bagaimana penghakiman, penghukuman itu akan terjadi bagi orang-orang yang tidak memiliki kasih yang sempurna itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, kita jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Kita jangan main-main dengan anugerah Tuhan. Dia menawarkan kepada kita, memberikan keselamatan pada kita. Kita menolak, kita mengabaikan. Maka saya katakan, sekalipun Allah itu adalah kasih, tetap ada penghukuman karena menunjukkan keadilannya. Yang kedua, bagaimana kasih itu sempurna? Dikatakan dalam ayat ini, kasih Allah itu melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Mengapa ada ketakutan? Ya ini tadi saya katakan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, ya, saat itulah ketakutan itu menguasai manusia. Kita melihat Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka nyaman-nyaman aja di Taman Eden. Begitu mereka melanggar perintah Tuhan, jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi. Tuhan katakan, di manakah engkau? Adam katakan, ketika aku mendengarkan suara Tuhan berjalan-jalan di taman ini, aku menjadi takut. Kenapa? Itu akibat dosa. Jadi manusia takut dengan Allah, takut menghadapi penghakiman itu karena dosa yang menguasai. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kita yang sudah mengalami kasih yang sempurna ini, malah kita mengatakan bahwa kita ini adalah akan masuk dalam kerajaan surga. Maka Paulus katakan, hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Kenapa kita katakan mati keuntungan? Karena kita tidak takut menghadapi hal itu. Karena kita yakin dan kita percaya bahwa kasih sempurna itu sudah membenarkan kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketakutan tidak ada. Dalam hal ini Bapak Saudara, ada peranan iblis. Orang yang takut menghadapi kenyataan hidup itu adalah peranan iblis. Sesungguhnya orang beriman itu tidak takut menghadapi kenyataan hidup. Kenyataan kita hadapi saat ini pun COVID ini. Memang secara manusia kita pasti takut, tapi kita harus punya satu keyakinan bahwa hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Iblis punya peranan, dia pendusta. Dari semula dia pendusta dan terus menerus berdusta. Dia memberikan intimidasi kepada manusia. Lah, kamu ini orang berdosa. Kamu ini dulu sudah salah. Kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Itu terus diintimidasi terus, dituduh terus, lakukan terus. Sehingga kita tidak punya keberanian. Pada sesungguhnya ketika Kristus mati di salib, itu kita sudah berkenan kepada Tuhan. Rasa takut itu pun sudah tidak ada dalam hidup kita ini. Takut kepada Tuhan dengan takut pada hantu berbeda. Kalau takut pada hantu ya saya rasa pasti kita semua takut, akan lari. Tapi takut pada Tuhan itu bukan lari, datang kepadanya. Karena dia sudah membuka jalan. Pengantarannya Kristus. Dia sudah berikan itu kepada kita. Bapak Saudara, ya, iblis terus menuduh, terus mengintimidasi. Sehingga kita merasa tertolak. Ya, kita merasa bahwa kita tidak diterima. Kita tidak ada harganya. Ini yang membuat kita merasa takut. Karena ini pekerjaan iblis. Tetapi karena ada kasih yang sempurna, telah menyiapkan ketakutan itu. Dengan cara Kristus menebus kita dari dosa kita. Sekarang kita tidak lagi perlu takut. Karena kita telah tebus oleh Kristus. Yang ketiga, kasih dikatakan sempurna adalah memberi dengan pengorbanan. Ayat 9 itu jelas dikatakan situ. Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang
karakter Kristus itu ayat 9. Saya akan bacakan ulang. Ayat 9 mengatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ini berbicara tentang karakternya Allah. Jadi Allah itu tidak hanya seperti kasih, tetapi memang dia adalah kasih. Dia bukan sebagai kasih, tetapi memang dia adalah kasih. Dia memberi dengan pengorbanan. Kalau kita mau bicara masalah hal ini, kita tidak bisa lepas dari ayat 8. Saya baca ulang ayat 8 itu. Dikatakan 8 katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Terus tentang Allah itu kasih. Allah adalah kasih. Dan dalam bagian ini Yohanes tidak mengatakan bahwa kasih adalah Allah. Dan ini tafsirannya memang tidak bisa diubah. Siapapun menafsirkannya tidak bisa diubah. Memang Allah itu kasih. Kalau dia hanya sebagai kasih, berarti Allah itu ada batasnya mengasihi. Ada sewaktu-waktu dia tidak mengasihi. Kalau dia hanya berperan sebagai kasih, itu Allah. Tetapi dikatakan di sini, dia memang kasih. Bukan hanya salah satu sifat dari Allah, tapi memang dia kasih. Baik saudara, kita perhatikan ini. Walaupun memang ya dia itu pengasih dan penyayang, kembali lagi saya katakan, ya, ditekan oleh Yohanes di sini. Namun ada hal yang lebih mendalam, yaitu kasih adalah bagian yang tak terpisahkan dari Allah. Itulah dia. Kasih tidak bisa terpisahkan dari Allah. Bukan satu bagian dari hidupnya, tapi tidak terpisahkan dari dia. Kita melihat di sini bahwa kasih itu adalah hakikatnya Allah. Ini berbicara tentang satu hal yang bagian yang luar biasa, yang melekat kepada diri Allah. Sama seperti panas itu, ya, tidak mungkin terpisah dari matahari. Kalau matahari itu pasti panas, tidak bisa terpisahkan. Begitu juga Allah itu tidak bisa dipisahkan dari kasih, dan kasih itu tidak bisa dipisahkan dari Allah. Kalau manusia mungkin bisa dipisahkan dari kasih, karena kasihnya terbatas. Itu makanya dikatakan kasih yang sempurna. Dalam nas pembimbing kita tadi itu, di dalam Yeremia pasal 3 katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Itulah kasih yang sempurna. Artinya, kasih Allah itu tidak berkesudahan. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, Paulus katakan, demikianlah tinggal ketiga hal itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Lalu Paulus katakan, berikutnya ayat katakan itu, dalam sebelum ayat katakan itu, jika aku pun bisa berkorban menyerahkan hidupku, tanpa ada kasih itu tidak sempurna. Sia-sia. Makanya kasih Allah itu sempurna adalah kasih yang memberi dengan pengorbanan. Bapak saudara, saya mau katakan, banyak orang bisa memberi, belum tentu itu pengorbanan. Dan saya mau katakan, memberi itu belum tentu pengorbanan. Tetapi pengorbanan itu pasti itu memberi, dan itu kasih. Contohnya begini. Orang bisa memberi karena dia punya kelebihan. Orang bisa memberi karena dia punya banyak. Orang bisa memberi karena masih ada stok dalam bagi dia. Yang lain ada. Maka dia bisa memberi. Contohnya makanan. Daripada mubazir, diberikan saja. Karena sudah nek, sudah bosan. Daripada basi, daripada tidak kepakai, kasih saja. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau katakan,
ini bukan pengorbanan. Pengorbanan itu adalah Tuhan katakan, apa yang ada pada kita, yang betul-betul hanya satu itu milik kita, kita bisa berikan itu namanya pengorbanan. Kita lihat Allah memberikan satu-satunya anaknya, Kristus, dia berikan kepada kita. Itu namanya pengorbanan. Kadang kita mengasihi juga karena kita punya tujuan lain. Supaya orang kita berikan itu juga memberikan kepada kita. Ini bukan pengorbanan. Bapak Saudara, makanya kasih Allah itu sempurna. Karena dia memberi dengan pengorbanan. Di dalam Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes, dalam Yohanes pasal 14, Rasul Yohanes katakan, firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, lahir sebagai manusia, dan mengambil rupa manusia. Untuk membuktikan kasihnya, Allah rela membayar harga. Harus terpisah, mengosongkan diri, mengambil rupa yang hina, supaya kasih itu nyata terwujud bagi kita. Itu pengorbanan Tuhan. Dia Allah yang punya keagungan, dia Allah yang punya kemuliaan, dia bersedia datang menjadi tidak mulia, seperti kita manusia. Dia datang rela menjadi hina. Dia lahir saja tidak punya tempat. Ditolak sana sini. Tapi dia masih mau karena pengorbanan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini sulit kita mengasihi dengan yang sempurna. Kadang-kadang kita mengasihi tidak mau berkorban. Kadang-kadang kita tidak mau mengasihi karena ada sesuatu dalam hati kita. Tidak mau berkorban menghilangkan sakit itu. Tidak mau berkorban menghilangkan rasa dendam itu. Sehingga kita tidak bisa mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Anaknya yang satu-satunya. Yang dia miliki. Dia memberikan kepada kita. Ayat 9 itu. Jelas dikatakan, saya baca ulang 9. Ini menarik sekali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Tujuannya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kasih Allah itu adalah kasih yang memberi dengan pengorbanan. Yang terakhir, saya rasa ini sebagai kesimpulan aplikasinya buat kita. Apa yang Tuhan tuntutkan kepada kita sebagai orang yang telah menerima kasih itu. Kalau kita sekarang sudah mengerti kasih Allah itu sempurna dan telah memberikannya kepada kita, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Dikatakan itu dalam ayat 11-12 dikatakan, itu ada perintah untuk mengasihi. Perintah untuk mengasihi. Bapak Saudara, kasih itu bukan hanya kita terima, tapi harus diberikan, harus dibagi. Bukannya sekedar ucapan kata-kata kita. Apa yang telah Allah lakukan kepada kita seharusnya ya menjadi pedoman, bagian dalam hidup kita. Kita harus memperlakukan hal itu kepada orang lain. Memperlakukan kasih itu kepada orang lain. Dalam ayat 11 Yohanes katakan, dia menekankan sekali lagi tentang kasih atau kualitas kasih ilahi itu melalui kita. Supaya kasih itu bisa diterima oleh orang lain. Sekali lagi katakan, bukannya sekedar kata-kata mengasihi. Bukan sekedar nasihat. Tetapi kasih itu harus dibagi. Karena kasih itu sudah melimpah dalam kehidupan kita. Kita harusnya membagi kasih itu kepada orang lain. Saya mau katakan, membagi kasih itu bukan suatu pilihan. Tetapi kewajiban. Sepertinya kita ini berhutang. Harus dibayar. Kalau kasih itu sebuah pilihan, maka banyak orang tidak mau mengasihi. Karena itu pilihan. Karena banyak hal.
Atau mungkin 2 atau 3. Tidak memilih kasih. Kalau pilih kasih ya pilih kasih lah, kan seperti itu. Bukan pilihan. Tetapi itu kewajiban. Yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita telah menerima kasih yang sempurna itu. Kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Memberikannya kepada orang lain melalui hidup kita. Ini yang Tuhan perintahkan kepada kita. Memberikan kepada orang lain melalui hidup kita. Kewajiban, ayat 12 katakan itu. Kasih kita kepada orang lain dengan penyataan dari Allah sendiri. Yaitu tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah karena kemuliaannya. Tetapi karena kasihnya kita bisa mengerti Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengasihi orang lain, itu menunjukkan bahwa Allah adalah dalam kita. Kita dikatakan anak-anak Allah. Kita dikatakan dalam Allah. Tapi kalau kita tidak mengasihi, berarti Allah tidak ada dalam diri kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita berkenan, maka Allah mau tinggal dalam diri kita. Tetapi karena kasihnya, Dia mau tinggal diam di dalam kehidupan kita. Dia berkenan kepada kita. Dengan mengasihi orang lain, kita menunjukkan kasih yang sempurna dari Allah. Bukan berarti sebelumnya Allah itu kasihnya tidak sempurna, bukan. Lalu kita mengasihi, baru itu sempurna, bukan. Justru kita mengasihi itu, kita menunjukkan kesempurnaan kasih Allah itu kepada orang lain. Allah sempurna. Sekali lagi, sebelumnya kasih Allah itu sudah sempurna. Kalau kata sempurna dalam ayat ini, itu dalam bahasa Yunani itu teleo. Kata teleo itu artinya mencapai tujuan. Jadi kasih Allah itu mencapai tujuan. Itu makanya sempurna. Jadi dalam bahasa Indonesia dikatakan sempurna. Sebenarnya itu tujuannya sampai. Jadi kasih Allah itu tidak tanggung-tanggung. Sampai pada titik tujuannya itu sampai. Itu kasih Allah. Dan Allah pun mau kepada kita orang percaya pun harus sampai pada titik tujuan itu. Apa yang dimasukkan Allah itu harus nyata sampai. Jadi kasih itu tidak hanya sekedar diucapkan. Karena kasih itu sudah menjadi bagian dalam hidup orang Kristen. Bukan. Karena kasih itu sudah dalam bagian dalam orang-orang dalam gereja, dibicarakan di gereja. Bukan. Tetapi harus sampai pada tujuan Allah. Seperti Allah juga sampai pada tujuannya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita perhatikan sini. Jadi tujuan akhir dari kasih Allah ialah sempurna itu adalah bukan hanya diri kita sendiri, melainkan orang lain juga mengalami hal itu. Itu tujuannya. Jadi kita ini bukan sekedar objeknya kasih. Orang Kristen itu bukan sekedar objeknya kasih. Tetapi saluran kasih itu orang Kristen, itu orang percaya. Maka kita dikatakan orang-orang yang benar. Karena kita penyalur kasih itu. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, mengasihi orang yang memusuhi kita lakukan hal itu, mampu kerjakan hal itu, itulah kasih itu sampai pada tujuan. Bapak saudara, kasih Allah kepada kita bukan hanya sekedar sebuah contoh. Dan kasih Allah kepada kita melalui kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia, mati di salib. Bukanlah hanya kisah dan dari bagaimana seorang yang berkorban dengan moralnya. Bukan. Namun pemberian kasih itu sekaligus mencakup pemberian dengan satu alasan. Bahwa kemampuan dan kewajiban kita untuk mengasihi orang lain. Kita tidak hanya diperintahkan mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama kita. Dalam ayat 20 katakan, jika kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, tetapi membenci saudara kita, saudara yang lain, atau sesama kita, maka ia adalah pendusta. Sebab kenapa? Tidak mungkin seseorang mengasihi Allah yang tidak kelihatan atau yang tidak dilihatnya dan mengasihi orang yang dilihatnya. Kalau dia katakan aku mengasihi sesama saya, tapi dia katakan aku mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi samanya.
berarti dia tidak juga mengasihi Tuhan yang tidak dia lihat. Yang nyata aja tidak dilakukan, kok apa yang tidak nyata. Ini yang Tuhan perintahkan buat kita hari ini. Bapak Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita satu kekuatan, ya, memberikan kita satu kemampuan, memberikan satu kita peringatan, bagaimana kasih yang sempurna itu telah kita terima dalam kehidupan kita, dan itu harus kita teruskan kepada orang lain, yaitu sesama kita. Siapa sesama kita? Adalah manusia. Satu waktu saya dengan Pak Camat Pucang Laban, ada tahun berapa itu, ada dialog FAUB itu, antara umat beragama. Saya diundang, dan Pak Camat bawa saya satu mobil. Dia katakan begini, Pak Pendeta, saya pernah mendengarkan ajaran Alkitab mengatakan begini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia bertanya dengan saya, Pak Pendeta, kalau menurut Alkitab itu sesama itu siapa? Lalu saya katakan begini, Pak, yang namanya sesama itu adalah tidak mandang suku, tidak pandang bangsa, tidak pandang saudara, tidak pandang agama. Itu namanya sesama. Lalu dia katakan, kalau prinsip Indonesia ini seperti itu, maka akan amanlah. Kasih yang sempurna tidak pernah membedakan suku. Kasih yang sempurna tidak pernah membedakan saudara. Tidak pernah membedakan sahabat. Dan tidak pernah membedakan orang yang memberi dan tidak memberi. Itulah kasih yang sempurna. Allah tidak pernah memandang kelemahan, kekurangan, dosa kita. Tetapi dia mau bertindak memberikan itu. Tunjukkan bahwa kasihnya sempurna. Dan saya percaya kita sudah memiliki hal itu dalam hidup kita. Karena Kristus ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Sungguh hal yang luar biasa, bahwa kasih-Mu sempurna bagi kami. Engkau telah nyatakan dalam Kristus yang telah lahir bagi kami. Nyatakan dalam Kristus yang telah menderita untuk kami. Di dalam Kristus yang telah mati untuk kami. Hari ini Tuhan, firman-Mu berbicara kepada kami. Supaya kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang benar, meneruskan kasih itu sampai pada tujuan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, firman memberkati kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada dua sakramen. Yang pertama itu ada penyerahan anak, dan nanti kita akan teruskan dengan sakramen perjamuan kudus. Saya mempersilakan kedua orang tua, yaitu Bapak Dimas dan Ibu Sandra, bisa maju ke depan yang akan menyerahkan anak mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan perjanjiannya kepada orang percaya, termasuk juga kepada anak-anak. Tuhan sendiri berfirman, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu, Allah keturunanmu. Sebab itu bagi kamulah janji itu digenapi. Bagi anak-anakmu lah janji itu digenapi. Bahkan Tuhan Yesus telah berfirman, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak. Dan janganlah menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya kepadaku. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halang mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Oleh sebab itu, berdasarkan perjanjian Allah ini, saat ini kita datang membawa anak-anak kita kepada Tuhan untuk diserahkan, agar mereka mendapat anugerah Tuhan, dan kita berdoa
agar mereka menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Kepada Bapak Dimas dan Ibu Chandra, sebelum saya mendoakan menyerahkan anak ini, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu percaya bahwa meskipun anak ini dikandung dan diperanakkan dalam dosa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, mereka juga mendapat bagian dalam janji keselamatan melalui Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara bersedia menjadi teladan iman, menjadi teladan kesetiaan, pelayanan, dan kehidupan rohani, dan dengan pertolongan Tuhan melaksanakan firman Allah dalam perbuatan yang nyata, sehingga sejak kecil mereka atau anak ini mempunyai dasar yang teguh bagi iman dan perbuatannya. Berjanjikah Bapak Ibu untuk mengajar anak ini mengerti kebenaran Allah sesuai dengan proses perkembangan pengetahuan mereka, dan membimbing anak ini untuk berdoa, membaca Alkitab, mengikuti kebaktian baik sekolah minggu pun sampai dewasa, mengikuti kebaktian dewasa, sehingga dia bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Dimas Bagus Stefanus dan Ibu Sandra Lovina Dewi, apakah jawabanmu? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi komitmen dan jawaban mereka. Mereka bersedia melakukan firman Tuhan. Sesuai dengan janji Bapak Ibu Saudara, bahwa kalian akan menyerahkan anak kepada Tuhan, bertanggung jawab dengan Tuhan, maka hari ini saya akan menyerahkannya kepada Tuhan. Anak kekasih, ke Ezekiel Stefanus, aku menyerahkan engkau kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidupmu sampai Tuhan berkehendak. Amin. Silakan menghadap sana. Bapak Saudara, satu anggota bertambah dalam jemaat kita, sambutlah mereka. Tuhan memberkati. Silakan. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum yang bertugas ambil tempat di depan, saya akan membacakan atau menyampaikan bagaimana perintah perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Korintus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada saat malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Kepada yang bertugas saya persilakan bisa ambil tempat di depan.
Bapak Saudara, perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan penderitaan Kristus, yang oleh karena anugerahnya kita diselamatkan dari dosa di dalam kematiannya di kayu salib. Dia telah menggantikan hukuman bagi kita semua. Melalui perjamuan kudus ini, kita memperoleh persekutuan dengan Kristus sebagai anggota tubuh Kristus. Kita dipersekutukan dan dipersatukan dalam penderitaan dan kematiannya serta kebangkitannya. Oleh karena itu, marilah kita bertekun, bertekad untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Di dalam mengikuti perjalanan kudus ini, kita memiliki pengharapan yaitu tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebagai pengganapan janji keselamatannya bagi kita yang sempurna, sehingga memberi kita kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi setiap pencobaan semasa kita ada di bumi ini. Karena itu Bapak Saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Sebelum roti dan anggur ini dibagikan kepada kita, mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Selidikilah hati kita. Apakah kita dengan yakin bahwa hanya oleh darah Kristus dosa kita telah dihapuskan? Selidiki hati kita, apakah dengan hati yang penuh ucapan syukur kita mengikuti perjamuan kudus ini dan berjanji hidup berkenan di hadapan Tuhan dan bersedia meninggalkan dosa kita. Perjamuan kudus ini tersedia bagi kita semua, tetapi hanya bagi mereka yang bersedia menerimanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menyatakan kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu dalam Yesus Kristus, yang telah mencurahkan darah-Mu, memberikan tubuh-Mu untuk penebusan kami orang berdosa. Sehingga hari ini Tuhan, kami dilayakkan di hadapan Engkau sampai kepada kekal. Oleh karena itu Bapa di surga, sebelum kami menerima roti dan anggur ini, Tuhan sucikan, kuduskan hati kami terlebih dahulu. Sehingga ini tidak hanya satu hal yang hanya satu tradisi, tetapi sungguh hal ini mengubah hati kami, keyakinan kami, pengharapan kami, bahwa Kristus sungguh-sungguh telah melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, roti yang kita bagi-bagikan ini melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah dan bagikanlah antara kalian. Demikian cawan yang kita gunakan ini, cawan perjanjian baru, melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. Yesus berkata, inilah darahku, cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan bagikanlah antara kalian. Sementara roti dan anggur dibagikan, pujian salibnya dinyanyikan.
salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita berdoa masing-masing dalam hati. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Setiap kali kamu makannya, mengingat akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengan yakin kita berdoa masing-masing. Dan Yesus berkata, cawan inilah perjanjian baru yang telah meteraikan oleh darahku. Ambillah dan makanlah. Yesus berkata, setiap kali kamu minum ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang sempurna. Melalui perjamuan kudus hari ini, kami diingatkan kembali bagaimana karya Allah yang luar biasa menyelamatkan kami. Kiranya melalui perjamuan kudus ini, mempereratkan kembali persekutuan kami dengan Kristus. Terlebih juga Tuhan persekutuan dengan kami, dengan sesama. Biarlah kasih-Mu yang sempurna itu memerintah dalam hati kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Tolong Pak, tutupnya. Demikianlah sakramen perjamuan kudus sudah selesai. Kepada yang bertugas kami silakan kembali. Dan saya kembali kepada yang puji. Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus ini, bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, mengingatkan betapa besar kasih Allah yang telah dinyatakan bagi manusia berdosa. Dan tibalah saatnya
pada hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan bagi Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening gereja yang sudah tertera di layar saudara. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan. Pujian tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Dalamnya tak dapat kita selami, sebab kasih setianya besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan ku berhenti memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan setiap pribadi kami, Bapa. Kalau hari ini kami memiliki kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Kau berikan bagi kami, itu semua karena kasih karunia-Mu, Bapa. Kami mau berdoa Tuhan bagi persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, serta dapat berguna bagi gereja-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang sudah memberi. Kami memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, dan keluarga mereka masing-masing, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang sidang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan pujian doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Ajam Lorenz. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Rohul Kudus. Ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan kembali ke tempat masing-masing. Dengan keyakinan kita kepada Tuhan akan memelihara kita dengan kasih setia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati kepadanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat yang berkelimpahan datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus mengalir dalam hidup kita. Dan urapan penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus akan memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.